Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 27 Agustus 2023 merupakan pekan biasa ke-21 tahun A. Bacaan dibawakan oleh Maria Teresia Widyastuti dan Sirila Cahyoyanti. Mazmur dilantunkan oleh Marcelina Toron dan renungan ditulis oleh Yohanes Kristanto. Selamat menekuni sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, puji syukur kepadamu atas rahmat kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Engkau selalu mendampingi hidup kami setiap hari. Bersabdalah ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan sabdamu dengan lebih sungguh, agar kami dapat merenungkan dan melaksanakan kehendak-Mu melalui karsa dan karya kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya bab 22 ayat 19 sampai dengan 23. Beginilah firman Tuhan kepada Sebna yang mengurus istana raja. Aku akan melemparkan engkau dari jabatanmu, dan dari pangkatmu engkau akan dijatuhkan. Maka pada waktu itu aku akan memanggil hambaku Elyakim bin Hilkia. Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya, ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya, dan kekuasaanmu akan kuberikan ke tangannya. Maka ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku akan memberikan dia kedudukan yang teguh, seperti gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tembok yang kokoh. Maka ia akan menjadi kursi kemuliaan bagi kaum keluarganya. Demikianlah sabda Tuhan. Kasih setiamu kekal abadi, janganlah kau tinggalkanmu tantanganmu. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati, sebab engkau mendengarkan kata-kata mulutku. Di hadapan para dewata, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus. Ya Tuhan, kasih setiamu kekal abadi,
Aku hendak memuji nama-Mu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu kekal abadi. Janganlah Kau tinggalkan tangan-tangan-Mu. Tuhan itu tinggi, namun Ia memperhatikan orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Ya Tuhan, kasih setia-Mu kekal abadi. Janganlah Kau tinggalkan buatan tangan-Mu. Ya Tuhan, kasih setia-Mu kekal abadi. Janganlah Kau tinggalkan buatan tangan-Mu. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 11 ayat 33 sampai dengan 36. Saudara-saudara, alangkah dalamnya kekayaan, kebijaksanaan, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusannya. Sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepada Allah sehingga Allah wajib menggantinya? Sebab segala sesuatu berasal dari Allah, ada karena Allah, dan menuju kepada Allah. Bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Alleluia, alleluia. Engkaulah Petrus, di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Alleluia, alleluia. Inilah Injil suci menurut Matius bab 16 ayat 13 sampai dengan 20. Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah putra manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka,
Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, Engkaulah Mesias, Putra Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, Berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, Engkaulah Petrus, di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan aku berikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini, akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitakan kepada siapapun bahwa dialah Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Sang batu karang, pemegang kunci surga. Renungan dibawakan oleh Maria Monica. Dalam bacaan Injil hari ini, kita melihat momen penting di mana Yesus mengkonfirmasi identitasnya sebagai Mesias dan Anak Allah yang hidup. Petrus mengucapkan pengakuan iman bahwa Yesus adalah Mesias, dan Yesus memberitahu Petrus bahwa pengakuan iman tersebut bukan berasal dari manusia, tetapi dari Bapa di surga. Yesus menyebut nama Simon bin Yunus sebagai Petrus dari kata Petra yang berarti batu, dan mengatakan bahwa di atas batu karang ini ia akan mendirikan jemaatnya. Sejak hari itu, Petrus menjadi batu hidup, batu karang yang di atasnya akan diletakkan dasar bangunan bait Allah yang hidup, yaitu gereja. Setelah itu, Yesus juga memberi kunci kerajaan surga kepada Petrus yang dapat diartikan sebagai kuasa spiritual untuk mengikat dan melepaskan dalam konteks hukum ilahi. Sebenarnya dalam surat Santo Paulus kepada jemaat di Korintus, dikatakan bahwa Yesus Kristuslah dasar di mana gerejanya berdiri. 1 Korintus bab 3 ayat 11. Kristuslah batu fondasi di mana gerejanya didirikan. Mengapa dalam Injil Matius hari ini Yesus mengatakan bahwa di atas batu inilah Dia akan mendirikan gerejanya? Pada bagian ini, Yesus sedang ingin memberikan fokus pada pengenalan gerejanya tentang siapa Dia. Dialah sendiri yang menjadi dasar gerejanya, dan kita semua hanyalah batu-batu kecil yang dipakai untuk membangun gerejanya itu. Kita, termasuk Petrus, bukanlah pondasi gereja. Kristuslah batu penjuru satu-satunya dari gereja. 1 Petrus bab 2 ayat 4 sampai dengan 6. Kita hanyalah bagian-bagian kecil dari gereja yang dibangun di atas satu-satunya dasar, yaitu Kristus. Yesus mau mengajarkan bahwa pengakuan yang benar akan siapa Kristus menjadi ciri yang harus ada di dalam diri setiap orang yang percaya. Yesus juga menyampaikan bahwa gereja yang didirikannya tidak akan dikuasai oleh alam maut. Gereja adalah kumpulan orang-orang percaya
yang telah menang atas maut, karena Yesus Sang Juru Selamat telah menaklukkan maut. Inilah kekuatan iman sejati yang Yesus berikan kepada gerejanya, anggota tubuh Kristus. Gerejanya akan menjadi pewaris bumi ini di mana alam maut tidak ada lagi. Gerejanya adalah alat yang dipakai Allah untuk memenangkan orang-orang di dunia ini agar mereka kembali menjadi miliknya. Gerejanya juga harus menyebarkan Injil, sang kabar gembira. Dan melalui pengabaran Injil inilah gereja menjadi alat untuk mengikat atau melepaskan orang di dunia ini. Marilah berdoa. Allah Bapa, terima kasih atas segala berkat dan rahmat-Mu yang sudah Engkau limpahkan kepada kami melalui firman-Mu yang baru saja kami dengar. Berkati kami dengan iman yang sejati, iman yang melihat keagungan Kristus dan yang menggerakkan kami untuk sujud kepadanya. Iman yang melihat kuasa kemenangan Kristus atas maut sebagai kuasa yang telah diberikan kepada kami. Iman yang memampukan kami untuk meneladani hidup Kristus dan menggerakkan kami untuk memberitakan Kristus sehingga banyak orang beroleh keselamatan. Semua doa dan permohonan ini kami panjatkan demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.